warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Fitriani Lailatul Jannah, Idaul Hasanah, Indah Putri Lestari, Kafaida Hishma Ittaqoina, dan Khidmatul Salfiyah. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus, di mana ada 5 fase atau tahapan. Setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut. Artinya, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan tahapan kedua manakala tahapan pertama belum terselesaikan. Namun demikian, kembali pada tahap awal, demikian proses pengembangan sebuah kurikulum berlangsung tanpa ujung. Selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum Wheeler. Wheeler berpendapat pengembangan kurikulum terdiri atas 5 tahap, yakni A. Menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. B. Menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Kemudian C. Menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. D. Mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. Dan yang terakhir E. Melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari model Wheeler. Kelebihan dari model Wheeler adalah 1. Memasukkan berbagai kemataan yang berhubungan dengan objektivitas. Yang kedua, struktur logis kurikulum yang dikembangkannya. 3. Menerapkan situasional analisis sebagai titik permulaan. Kekurangan dari model Wheeler, yang pertama wajahnya bersifat logis, pengimplementasiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu implementasi pengembangan kurikulum model Wheeler. Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana tertulis itu kemudian menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen yang membentuk sistem kurikulum selanjutnya melahirkan sistem pengajaran, dan sistem pengajaran itulah yang menjadi pedoman guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar di dalam kelas, karena sistem pengajaran melahirkan tindakan-tindakan guru dan siswa. Maka dapat juga dikatakan bahwa tindakan-tindakan itu pada dasarnya implementasi dari kurikulum yang selanjutnya akan memberikan masukan dalam proses perbaikan kurikulum. Demikian terus-menerus sehingga proses pengembangan kurikulum membentuk siklus yang tanpa ujung. Jadi, implementasi pengembangan kurikulum model Wheeler adalah suatu kurikulum yang menjadi dasar oleh guru dalam memberikan pengajaran serta strategi dalam pembelajaran peserta. Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum model Wheeler memberikan keluasan dan dalam penerapannya, karena tahap-tahap penyusunan kurikulum tidak terlalu rumit seperti model-model yang lain, dan yang paling terpenting dalam pengembangan kurikulum model Wheeler ini adalah sistematisnya yang selalu memperhatikan ke tahap-tahap selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.